Struktur data adalah cara sistematis untuk mengatur dan menyimpan data agar dapat digunakan secara efisien. Dalam dunia pemrograman, struktur data menjadi fondasi utama dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari aplikasi sederhana hingga sistem skala besar. Struktur data menentukan seberapa cepat dan hemat memori sebuah program dapat berjalan. Ia memungkinkan efisiensi dalam dua aspek penting, waktu time efisiensi, ruang penyimpanan space efisiensi. Tanpa pemahaman struktur data yang baik, algoritma secanggih apapun bisa jadi lambat atau boros memori. Perbandingan antara algoritma dengan struktur data buruk versus struktur data tepat, misalnya pencarian di array versus di hash table. Mengapa struktur data penting? Visual, stopwatch, RAM, CPU, ilustrasi, performa, program. Ada dua alasan utama mengapa struktur data penting. Yang pertama, efisiensi waktu. Yang kedua, efisiensi ruang. Efisiensi waktu. Struktur data membantu mempercepat pencarian, penyisipan, penghapusan, dan pemrosesan data. Yang kedua, efisien ruang. Dengan menyusun data secara optimal, program bisa menghemat penggunaan memori. Struktur data juga penting dalam menyusun algoritma, optimisasi program, pengambilan keputusan otomatis, kinerja database, dan sistem informasi. Apa saja yang dipelajari dalam struktur data? Yang pertama, tipe data primitif dan abstrak. Tipe data primitif adalah dasar dari semua struktur data: integer, angka bulat, float, desimal, chart, karakter, boolean, tree, and false. Tipe data abstrak adalah struktur logis seperti array, stack, queue, linked. B. Representasi data dalam memori. Struktur data menentukan bagaimana data itu diatur secara fisik di RAM. Array disimpan berurutan, bisa diakses cepat pakai indeks. Linked, setiap elemen menyimpan alamat elemen berikutnya. Representasi ini merupakan kecepatan akses, kemudahan motivasi ke data, penggunaan ruang memori. Struktur data linear dan non-linear. Struktur data dibagi menjadi dua jenis besar. Struktur data linear, data disusun secara berurutan, contoh array, stack, queue, linked list. Struktur non-linear, data tidak berurutan seperti try dan graph. Struktur linear cocok untuk pengelolaan data satu arah. Struktur non-linear digunakan untuk data bercabang seperti menu aplikasi, struktur organisasi, atau jaringan komputer. Pengantar struktur data linear. Struktur data merupakan cara atau metode untuk menyimpan dan mengatur data dalam komputer agar dapat digunakan secara efisien. Struktur data linear adalah salah satu jenis struktur data yang paling dasar dan sering digunakan. Ciri khas dari struktur ini adalah elemen-elemennya disusun secara berurutan dalam satu garis lurus atau linear, baik secara fisik maupun logis. Struktur data linear sangat penting dalam pengembangan program karena dapat membantu dalam menyusun data, mengakses informasi dengan cepat, dan mendukung pelaksanaan algoritma. Struktur data ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi komputer, mulai dari pengelolaan data di sistem operasi, database, hingga aplikasi sehari-hari seperti aplikasi chatting, musik, hingga game. Yang kedua, jenis-jenis struktur data linear. Yang pertama adalah array. Array adalah struktur data yang menyimpan sejumlah elemen dengan tipe data yang sama dalam lokasi memori yang bersebelahan. Setiap elemen dapat diakses langsung menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Array satu dimensi. Ini adalah bentuk array yang paling sederhana, di mana data disimpan dalam satu baris linear. Contohnya, integer nilai dalam kurung 4 sama dengan 80,90,75,60. Array multidimensi. Umumnya digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel atau matriks. Misalnya, array 2 dimensi bisa dipresentasikan sebagai array dalam kurung baris, dalam kurung kolom. Contoh, integer matriks dalam kurung 2, dalam kurung 3, sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3. Koma dalam kurung kurawal 4, 5, 6. Kelebihan array. Akses data dan cepat menggunakan indeks, mudah diimplementasikan. Linked list ada 3 macam. Yang pertama single, yang kedua double, dan yang ketiga sesular. Linked list adalah salah satu struktur data yang bentuknya seperti rantai. Setiap bagian dari rantai disebut node. Dan setiap node menyimpan dua hal. Yang pertama data dan yang kedua pointer. Jenis-jenis linked list. Yang pertama single linked list. Setiap node hanya punya satu pointer yang menuju ke node berikutnya.
bentuk seperti data 1 ke data 2 ke data 3 dan berakhir ke 0. Artinya dari satu titik kita hanya bisa maju ke depan. Yang kedua, double linked list. Setiap node punya dua pointer. Satu menuju ke node sebelumnya, satu lagi ke node berikutnya. Berikutnya, bentuknya itu dari 0. Data 1 ke 0, data 2 bisa ke 0, data 3 bisa ke 0, dan begitu juga seterusnya bolak-balik. Kita bisa maju mundur saat menjelajahi datanya. 3. Circular linked list. Node terakhir tidak menunjuk ke 0 tapi ke node pertama. Jadi bentuknya melingkar seperti lingkaran. Bisa dalam bentuk single atau double. Kelebihan linked list. Pertama, fleksibel, bisa menambah atau menghapus node kapan saja tanpa perlu geser-geser data. Yang kedua, efisien saat menyisipkan atau menghapus data di tengah-tengah. Kekurangan linked list. Yang pertama, akses data lebih lambat karena harus jalan dari node pertama satu persatu. Butuh lebih banyak memori karena setiap node menyimpan pointer tambahan. Kalau ibaratkan array itu seperti deretan kotak dirak. Sedangkan linked list seperti untaian kalung, fleksibel tapi butuh waktu untuk sampai ke tengah. Stack atau tumpukan. Stack adalah struktur data linear yang menggunakan prinsip LIFO. Artinya, elemen terakhir yang masuk adalah elemen pertama yang keluar. Operasi dasar stack yaitu push menambahkan elemen ke atas stack, pop menghapus elemen teratas dari stack. Kemudian pack melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Contoh stack di kehidupan nyata yaitu tumpukan buku, piring, atau file. Buku terakhir yang ditumpuk adalah buku pertama yang akan diambil. Pengguna stack dalam teknologi. Fitur undo di Microsoft Word atau Photoshop. Pemrosesan ekspresi matematika dalam kalkulator. Pengguna panggilan fungsi rekursif di pemrograman. D. Queue atau antrian. Queue adalah struktur data yang menggunakan prinsip FIFO atau first in first out, di mana elemen pertama yang masuk adalah yang pertama keluar. Jenis-jenis queue, regular queue, proses antrian satu arah atau masuk dari belakang keluar dari depan. Circular queue, queue yang menggunakan ruang secara efisien dengan cara memutar ke awal saat sudah mencapai batas akhir array. Double-ended queue, yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dari kedua ujung depan dan belakang. Contoh queue di dunia nyata, antrian di loket, antrian di ATM, atau proses dalam printer. 3. Aplikasi struktur data linear dalam kehidupan nyata. Yang pertama, array, menyimpan daftar nilai ujian, pengaturan data suhu harian. Linked list, playlist musik. Stack, filter undo. Queue, sistem antrian rumah sakit. Take queue, navigasi aplikasi pengelolaan proses dalam game dan animasi. Sekian, terima kasih. Kesimpulan, struktur data linear merupakan fondasi utama dalam dunia pemrograman dan pengolahan data. Penggunaannya sangat luas dalam berbagai aplikasi modern yang kita gunakan setiap hari. Pemilihan jenis struktur data linear yang tepat sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan kinerja dari pemrograman yang dibuat. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengembang dan pelajar ilmu komputer untuk memahami prinsip dasar dan implementasi dari array, linked list, stack, dan queue. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi struktur data linear dengan menjelaskan dasar dari organisasi data, array, 1D dan multidimensi. Yang kedua adalah linked list singly, doubly, dan circular. Yang ketiga adalah stack, penggunaan dan ilustrasi LIFO. Yang keempat adalah queue, regular, circular, dan queue, dan aplikasi di dunia nyata, sistem antrian, undo redo, playlist, dan sebagainya. Terdiri dari saya sendiri yaitu Ispi Alyuda. Yang kedua adalah Aprilia Fajar. Yang ketiga adalah Alpala Bayhaqi. Yang keempat adalah Azari Padri. Yang kelima adalah Azhar Padri. Yang keenam adalah Abdi Azani.
Yang ketujuh adalah Ardiansa Mulia. Sekian dari kelompok kami, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.